kejahatan-kejahatannya yang dilakukan kepada rakyat selama ini, sekarang mana mungkin Pak, ya, tanah saat ini ya itu hanya dihargai sekitar 30.000 sampai 50.000, itu pun dipotong oleh perantara-perantaranya. Bisa pidana, dan sekarang ini kami sedang menuntut secara perdata. Dan 2 PT ini ya, Pak, ya, ini ada satu wilayah, satu grup juga dengan aguan. Alhamdulillah, sebab ini saya diberikan banyak. Mudah-mudahan mediasi hari ini berjalan lancar, tertib, aman. Amin. Yang bisa diharapkan ya kita damai. Tetapi kita kan tidak bisa memaksakan mediasi harus damai dan sebagainya. Yang diharapkan bisa damai. Dan saya sampaikan ini kepada yang adalah ini. Ya, jadi pada minggu lalu Selasa ya, siang kira-kira begitu. Betul, itu dilanjutkan dengan agenda tentang PIK 2 ya Pak ya, PSN PIK 2 begitu. Kasusnya yaitu menyangkut Aguan dan kawan-kawan kira-kira begitu. Nah, minggu lalu kita masih melanjutkan proses mediasi itu. Kan begitu, agenda mediasi, dan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tampaknya karena ada 1-2 orang kuasa hukum dari pihak Aguan dan pihak Hartarto begitu Pak ya, kira-kira seperti itu, mereka mengatakan bahwa oke lah kepada pihak-pihak atau pendukung atau para pihak yang ikut serta di dalam atau kuasa hukum ya, dan timnya, tim kita sebagai publik begitu tentunya, itu kalau bisa tidak turut serta Pak, dalam arti merekam atau memoto atau apapun itu ya selama dalam persidangan mediasi. Dan tuh hal ini memicu gitu kan, memicu tadi yang Bapak ya dibilang, memicu pertentangan ataupun keributan di situ dalamnya. Nah, awalnya dari situ Pak. Di samping itu juga di dalam persidangan itu, proses persidangan itu juga kita mempersoalkan yang nggak serius, yaitu bahwa dalam suatu hukum acara sidang mediasi itu Pak, itu diharapkan ya Pak, dan bukan diharapkan lagi, tapi para pihak ya, baik penggugat maupun tergugat itu bisa dihadirkan secara langsung Pak. Nah, kita dari pihak penggugat yaitu para pihaknya hadir semua lengkap ya, baik kuasa hukumnya maupun para pihak yang penggugatnya. Sementara 2 kali kehadiran mereka dari pihak tergugat itu tidak juga bisa menghadirkan pihak-pihak yang kita gugat. Itu ada sekitar 8 tergugat lah kira-kira begitu, yang tidak bisa menghadirkan secara langsung, baik termasuk Joko Widodo juga, mantan presiden itu, ya kan begitu Pak. Okay. Jadi disitulah awal-awal kira-kira keributannya Pak. Ya, seperti kita ketahui dan terbuka secara umum di publik ya, kasus proyek strategi nasional atau kita biasa sebut PSN, dia ini terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2 kan begitu Pak, karena ini jilid kedua. Itu jelas-jelas persoalan kasus P2 karena terkait dengan hak milik ya, aset rakyat kan begitu, yang diperlakukan secara semena-mena ya oleh Aguan dan kroni-kroninya seperti itu. Inilah yang menjadi dasar kita melawan itu Pak, begitu ya. Jadi dasar rakyat melawan begitu. Kita mewakili dari pihak rakyat atau publik. Oleh karenanya sebetulnya ini sudah terindikasi dari, kalau secara hukum pidana pasal 55 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana begitu, ini sudah memenuhi unsur-unsurnya, memenuhi semua dari unsur pasal 55 itu Pak ya, 55, 56, 57 KUHP.
Di antaranya apa? Di antaranya ini ada pihak-pihak yang melakukan penyerobotan tanah itu, misalnya melalui kades-kadesnya itu. Ya. Ada beberapa kades Pak, ada lebih dari 6 kades itu Pak kalau nggak salah. Kemudian juga ada yang menyuruh melakukan, misalnya mandor-mandornya Aguan Group ya, Aguan teman-temannya dan teman-temannya itu ada indikasi jelas, indikasi kuat mereka menyuruh melakukan. Unsur yang kedua, yang tuh ada yang turut serta juga ya, pihak-pihak yang apakah kita sebutlah bupati-bupatinya, apakah wali kotanya, atau mungkin gubernurnya ya, kira-kira seperti itu yang secara tidak langsung kita bisa kategorikan sebagai turut serta melakukan kejahatan itu, pidana itu. Di samping juga orang-orang yang membantu Pak, misalnya ya, orang-orang yang membantu pelaksanaan kejahatan seperti itu ya, ya baik orang-orang tertentu, mandor-mandor atau siapapun yang atau preman-preman di kampung itu ya, yang ikut melakukan kejahatan itu. Jadi unsur pasal 55 KUHP 56, 57 itu sudah memenuhi syarat kan gitu ya, terutama yang menjadi dominan ini ke Kades Kohot Pak ya, yang kita sebut arsin itu Pak ya. Nah arsin itu kan sudah ditetapkan sebagai tersangka kan Pak ya. Nah kira-kira minggu lalu sudah dapat tersangka seperti itu sejak 18 Februari. Ya artinya indikasi ke arah sana sih boleh-boleh saja ya. Tapi kebetulan saya juga sebagai salah satu penggugat ijazah palsu Joko Widodo kan begitu. Sudah tiga kali Pak kita ajukan gugatan seperti itu. Jadi tetap kita optimis bahwa siapapun itu, artinya apakah Aguan secara langsung datang ke pengadilan atau mengikuti persidangan ini atau kuasa hukumnya misalnya seperti itu, bahwa mereka harus membuktikan Pak ya, kejahatan-kejahatannya yang dilakukan kepada rakyat selama ini itu harus dibuktikan bahwa cara-cara mereka itu tidak melanggar hukum. Kan seperti itu. Mereka kan menyatakan bahwa bukan tidak melanggar hukum. Sudah ada persesuaian, sudah ada kesepakatan tentang pembelian lahan-lahan mereka. Sekarang mana mungkin Pak ya, tanah saat ini ya itu hanya dihargai sekitar 30.000 sampai 50.000. Itu pun dipotong juga, dipotong oleh perantara-perantaranya. Dan ada juga yang belum dibayar karena masih uang muka sampai saat ini. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi indikasi-indikasi buat perbuatan melanggar hukum seperti itu ini jelas Pak, jelas ada. Berarti itu pidana ya ranahnya ya? Bisa pidana, dan sekarang ini kami sedang menuntut secara perdata. Dan oleh karenanya kami sebagai tim penggugat begitu Pak ya, nanti di perdata kita akan ungkapkan sedemikian rupa bahwa ada pihak-pihak lain yang katakanlah atasannya begitu, yang tadi kami sebutkan, apakah dia ikut melakukan, apakah dia menyuruh melakukan, ataukah turut serta melakukan begitu Pak, termasuk yang membantu ya, sesuai yang pasal 55 KUHP itu, kita akan buktikan bahwa itu ada pihak-pihak yang seperti itu terlibat. Sekarang ini yang ditetapkan sebagai tersangka baru 4 orang Pak, 4 orang yang bagian tingkatan level bawah ya, yaitu Kades Kohot, kemudian sekretaris kepala desa, dan inisial CP, SP, dan CE, dan itu saya yakin itu sekitar desa Kohot saja. Nah, dan tidak tertutup kemungkinan seperti yang dilansir oleh beberapa media bahwa ada kemungkinan desa-desa yang terlibat itu sampai 19 Pak, 19 desa yang terlibat di Pantai Indah Kapuk itu, kasus Pantai Indah Kapuk PSN. Nah ini di dalam surat tanahnya itu ya, yang sudah berbentuk HGB Pak ya, SHGB, surat hak guna bangunan, itu ada sekitar 263 Pak, bukan main tuh. Dan ada sertifikat miliki sekitar 17 SHM. Nah, katakanlah seperti itu. Ini adalah atas nama PT-nya PT Intan Agung Makmur 1 ya, ini terdiri 234 bidang kaitannya. Dan yang kedua adalah PT Cahaya Inti Sentosa, ini terkait dengan 20 bidang. Dan 2 PT ini Pak ya, ini ada satu wilayah, satu grup juga dengan Aguan.